Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ehda Fityatun Napiah. Di sini kita akan sama-sama belajar tentang yang pertama adalah etika bisnis. Etika bisnis merupakan cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, dan juga masyarakat. Etika bisnis dalam suatu perusahaan dapat membentuk nilai, norma, dan perilaku karyawan serta pemimpin dalam membangun hubungan yang adil dan sehat dengan pelanggan dan mitra kerja, pemegang saham masyarakat. Perusahaan meyakini prinsip bisnis yang baik adalah bisnis yang beretika, yakni bisnis dengan kinerja unggul dan keseimbangan yang dijalankan dengan mentaati kaidah-kaidah etika sejalan dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Etika bisnis yang harus dipahami dan dilakukan para profesional antara lain adalah sebutkan nama lengkap. Dalam situasi berbisnis, mitra sebaiknya menyebutkan nama lengkap saat berkenalan. Namun jika namanya terlalu panjang atau sulit diucapkan, akan lebih baik jika sedikit menyingkat. Berdirilah saat memperkenalkan diri. Jadi berdiri saat memperkenalkan diri akan menegaskan kehadiran mitra. Jika kondisinya tidak memungkinkan untuk berdiri, setidaknya mengundurkan kursi dan setidaknya membungkuk agar orang lain menilai positif kesopanan mitra. Yang selanjutnya, dalam percakapan bisnis dengan siapapun, bos atau mitra perusahaan hanya perlu mengucapkan terima kasih 1 atau 2 kali. Jika mengatakan berlebihan, orang lain akan memandang kalau mitranya sangat memerlukan yang sangat perlu bantuan. Kirim ucapan terima kasih lewat email setelah pertemuan bisnis. Setelah mitra menyelesaikan pertemuan bisnis, kirimkan ucapan terima kasih secara terpisah atau email pribadi rekan bisnis Anda. Pengiriman lewat email sangat disarankan. Tidak hanya wanita, pria pun senang menyalangkan kakinya saat duduk. Namun dalam kondisi kerja, posisi duduk seperti ini cenderung tidak sopan. Selanjutnya, tuan rumah harus membayar. Jika mengundang rekan bisnis untuk makan di luar, maka sang mitra lah yang harus membayar tagihan. Jika sang mitra seorang perempuan, sementara rekan bisnis atau klien laki-laki, ia tetap harus menolaknya dengan mengatakan bahwa perusahaan yang membayarnya, bukan uang pribadi. Pengertian, tujuan, contoh, dan manfaat etika bisnis. Dalam dunia bisnis, etika dalam berbisnis sangat diperlukan untuk mengelola dan menjalankan sebuah bisnis. Pengertian etika bisnis adalah prinsip-prinsip normal yang bertindak sebagai pedoman dalam menjalankan bisnis, apapun tujuan dan contoh etika bisnis. Memasuki yang kedua, yaitu tanggung jawab sosial dalam bisnis. Jadi, etika bisnis adalah suatu rangkaian prinsip yang harus diikuti apabila menjalankan bisnis. Lalu dalam etika bisnis dikenal dengan istilah tanggung jawab sosial, yaitu suatu pengakuan dari perusahaan bahwa keputusan bisnis dapat mempengaruhi masyarakat, komunikasi, dan lingkungannya, dan secara luas meliputi tanggung jawab perusahaan terhadap pelanggan, karyawan, dan kreditur. Keputusan yang tidak etis biasanya timbul jika pengambilan keputusan hanya untuk menguntungkan diri sendiri pada pemegang kepentingan, karyawan, pemegang saham, dan lingkungan. Praktek bisnis yang tidak etis dapat mempengaruhi tidak baik terhadap nilai perusahaan. Tanggung jawab kepada pelanggan jauh lebih luas daripada hanya menyediakan barang atau jasa. Perusahaan mempunyai tanggung jawab etika memproduksi dan menjual produk dan praktek tanggung jawab. Cara menjamin tanggung jawab sosial: ciptakan kode etik berisi serangkaian petunjuk untuk kualitas produk, sekaligus sebagai petunjuk bagaimana karyawan, pelanggan, dan pemilik seharusnya dipelihara. Selanjutnya, memantau semua keluhan. Hubungi pelanggan apabila mereka mempunyai keluhan mengenai kualitas produk atau yang lainnya. Dan yang seterusnya,
Umpan balik pelanggan, meminta pelanggan untuk memberi umpan balik atas barang atau jasa yang mereka beli walaupun selama ini tidak ada keluhan. Biaya untuk memenuhi tanggung jawab sosial, kemungkinan biaya yang timbul sebagai akibat tanggung jawab sosial kepada yang pertama pelanggan, yang kedua karyawan, yang ketiga pemegang saham, dan yang keempat lingkungan yang memenuhi regulasi pemerintah dan lingkungan memenuhi janji akan petunjuk lingkungan yang dibuat perusahaan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.